Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli sofa, wa sahbi ahli wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita kaji kitab Wasiyatul Mustafa, terlebih dahulu marilah kita benarkan lagi niat kita. Niat kita thalabul ilmi, mencari ilmu dalam rangka mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, sebelum kita buka kajian ini, mari kita sambungkan rohani kita ke guru-guru kita. Sampai ke mu'alif kitab Wasiyatul Mustafa ini. Bahkan terus tersambung hingga para sahabat Khulafaur Rasyidin, ke Sayyidina Ali sebagai orang yang diwasiati oleh Nabi. Semoga kita senantiasa mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan ilmu mereka. Kemanfaatan dan keberkahan ilmu mereka mengalir kepada kita semua, kepada keluarga kita, sanak saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, orang-orang terdekat kita, dan orang-orang yang kita cintai. Tanpa terkecuali, semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asyarru minhu man 'asha fil haram wa mata fil haram. Melanjutkan wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini, yang lebih buruk dari 5 kelompok yang dibenci oleh Allah masih ada. Ada yang lebih buruk dari mereka. Yang dalam pertemuan sebelumnya, yaitu orang yang makan sendirian, orang yang mencegah dari berbagi kepada orang lain, orang yang suka menyakiti budaknya, orang yang memuliakan orang kaya karena kekayaannya dan merendahkan orang miskin karena kemiskinannya. Nah, kali ini kelompok yang lebih buruk dari mereka. Siapa itu? Di hadis ini disebutkan man 'asha fil haram wa mata fil haram, yaitu orang yang hidupnya dalam keharaman, matinya di dalam keharaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang hidupnya berada di dalam keharaman dari berbagai sisinya. Misal, dimulai dari makanannya yang haram. Kemudian, ia tahu itu dan tidak bergerak, berpindah dari kehidupan yang terus-menerus berada di keharaman. Hingga
ia mati masih berada di dalam kondisi tersebut, dialah manusia yang lebih buruk dari 5 kelompok yang disebutkan tadi. Syekh Sahal At-Tustari pernah berkata, "Man akalal haram asad jawarihuhu, sya'a am aba, alima aulam ya'lam. Wa man kanat ta'matuhu halalan atau adhu jawarihuhu wa waffaqat lil khairat." Syekh Sahal At-Tustari berkata, orang yang memakan makanan haram, tubuhnya, sekujur tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah. Sya'a am aba. Baik itu dia menginginkan itu, sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu. Pokoknya siapa yang memakan makanan haram, dipastikan seluruh organ tubuhnya akan bergerak menuju maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula dengan mereka-mereka yang makanannya halal. Seluruh organ tubuhnya akan bergerak melakukan ketaatan demi ketaatan. Dan Allah memberinya taufik untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia terburuk adalah ia yang hidup di dalam keharaman. Kehidupannya bergelimang dengan harta haram, dengan perbuatan haram, dan seterusnya. Jika sampai mati masih tetap kondisinya seperti itu, dialah manusia yang lebih buruk dari kelompok yang dibenci oleh Allah. Berarti lebih dibenci oleh Allah. Ibnu Sirin, salah seorang tabi'in, selalu berpesan kepada teman-temannya. Setiap kali teman-temannya datang sebelum meninggalkan kediaman Ibnu Sirin, selalu dipeseni untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan mencari rizki halal yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Jadi Ibnu Sirin berpesan, diperintahkan untuk mencari halalnya rizki. Ibnu Sirin tidak hanya menyuruh carilah rizki yang halal dan seterusnya, tapi carilah kehalalan dari rizki yang telah ditetapkan kepadamu. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah pernah dijelaskan kisah Sayyidina Ali dengan seorang tukang parkir kuda.
atau tukang parkir unta. Zaman dulu sudah ada tukang parkir. Sayyidina Ali mau sholat ke masjid. Ada seseorang tukang parkir ini diminta untuk memarkirkan untanya. Kemudian Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat dan zikir secukupnya. Selesai melakukan sholat, Sayyidina Ali keluar, tidak menjumpai tukang parkir tersebut. Bahkan tali pengekang untanya, tali pengekang kudanya, gak ada. Akhirnya terpaksalah kemudian Sayyidina Ali ke pasar untuk membeli tali pengekang. Nah, dijumpailah kemudian tali pengekangnya. Ternyata tukang parkir tadi yang diminta oleh Sayyidina Ali untuk memarkirkan kudanya atau untanya, ia menjual ke pasar. Taruhlah dengan harga 100 dinar, misalkan begitu. Sayyidina Ali bertanya, berapa tadi kau beli tali ini? 100 dinar ya, Sayyidina Ali. Dibayarlah kemudian oleh Sayyidina Ali. Barulah kemudian Sayyidina Ali berkata, orang tersebut telah ditetapkan oleh Allah rizkinya 100 dinar. Seandainya dia tadi mau bersabar, saya akan memberinya 100 dinar. Halal. Sayang, ia memilih rizki yang haram. Oleh karena itu, di akhir pesan Nabi kepada Sayyidina Ali ini, kita telah diajarkan oleh junjungan kita sebuah doa. Allahumma kfini bihalalika an harami wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rizki halalmu dan jauhkanlah aku dari yang haram atau dari rizki haram. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Doa yang singkat padat ini haruslah sebaiknya kita mohonkan kepada Allah agar Allah mencukupkan kita dengan rizki halalnya dan menjauhkan kita dari rizki haramnya. Allah juga mencukupkan kita dengan karunia Allah. Tidak bergantung kepada selain Allah. Jika doa ini benar-benar merasuk ke dalam diri kita, mempengaruhi perbuatan kita, berefek positif kepada sikap, perilaku, perbuatan kita, jadilah kita orang kaya, kaya hati, kaya dengan rezeki yang halal, yang berkah. Mudah-mudahan satu doa yang diajarkan Nabi ini juga menjadikan kita lebih berhati-hati lagi di kehidupan kita. Sebisa mungkin kita tidak terjebak, tidak berada di dalam kondisi keharaman, kondisi terlarang, kondisi yang itu menjauhkan kita dari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim wa ja'alanallahu wa iyyakum minal muridina shadiqin wa adkhalana
wa iyyakum minas salikinar rabbaniyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.